kembali bersama Lenka dan Zira. Kakak ingin mengucapkan selamat datang ke ibadah online Sekolah Minggu CSI. Tuhan Yesus memberkati. I like to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just want to lift my hands and say that I love Him. I just want to lift my heart in praise. I want to be grateful. I want to be grateful. I want to remember everything that the Lord has done. I want to be grateful. 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 I want to remember everything that the Lord has done. I want to be grateful. I want to be grateful. I want to be, 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 I want to be. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. For God so loved the world that He gave His only Son. Whoever believes in Him will have eternal life. For God so loved the world that He gave His only Son. Whoever believes in Him will have eternal life. So help me know you, Jesus, 'cause I want to trust you more. So help me love you, Jesus, just like you love this world. So help me know you, Jesus, 'cause I want to trust you more. So help me love you, Jesus, just like you love this world. So help me know you, Jesus, 'cause I want to trust you more. So help me love you, Jesus, just like you love this world.
belajar firman Tuhan yang diambil dari kitab Lukas 15 ayat 11 hingga 23. Kitab Lukas 15 ayat 11 hingga 23. Cerita firman Tuhan ini mengisahkan tentang seorang petani yang kaya raya. Dia mempunyai 2 orang anak yang bernama si sulung dan si bongsu. Pada suatu hari, si bongsu bertanya kepada ayahnya, "Ayah, bolehkah engkau memberikan harta yang menjadi hakku kelak kepadaku sekarang?" Lalu si ayah pun tanpa berbicara apa-apa, dia pun memberikan harta itu kepada anak bongsunya. Lalu si anak bongsu pun berjalan dan menjualkan hartanya. Dan dia pun mendapat banyak sekali uang. Nah, setelah ia mendapat banyak sekali uang, dia pun berencana untuk pergi jauh dari tempat tinggal ayahnya dengan meninggalkan abang dan ayahnya di rumah. Lalu dia pergi ke suatu desa atau ke suatu kota yang sangat jauh. Dan sesampainya di sana, dia menggunakan semua uangnya berbelanja dengan sangat boros. Lalu suatu ketika ia pun kehabisan uang dan tidak punya uang untuk membeli makanan. Nah, ketika itu setelah si bongsu tidak mempunyai uang, dia pun mencari pekerjaan. Dan apakah pekerjaan yang didapatkannya, adik-adik? Nah, si bongsu mendapatkan pekerjaan sebagai tukang jaga babi. Nah, ketika itu si bongsu ingin memakan makanan babi itu, tetapi makanan itu sudah habis. Nah, di situ dia terpikir bahwa di rumah ayahku semua pekerja ayahku makan yang sangat sedap. Lalu si bongsu berencana untuk kembali ke rumah ayahnya dan ingin menjadi pegawai atau pekerja ayahnya. Keesokan harinya dia pun balik ke rumah ayahnya. Tapi dari jauh ayahnya melihatnya dan bergesa lari ke hadapan si bongsu dan memeluk si bongsu dan berkata, "Selamat kembali anakku." Nah, setelah itu si ayah pun mengadakan perayaan penyambutan anaknya. Dia memberikan anaknya baju baru, cincin, dan juga kasut yang sangat baik. Nah, ketika itu abangnya si sulung kembali ke rumah dan dia mendengar sangat bising di rumah. Lalu dia memanggil seorang pekerja ayahnya. Hei, mari sini, boleh tak saya tanya kamu?" Mungkin macam itu cara dia bertanya. "Ada apa?" Terus itu si sulung bertanya, "Kenapa terlalu meriang atau pun bising?" Lalu si pekerja ini pun berkata, "Adikmu telah kembali dan ayahmu mengadakan pesta untuknya." Lalu si sulung ini pun sangat marah dan berkata kepada ayah, kenapa dia mengadakan pesta untuk adiknya, sedangkan adiknya telah menghabiskan hartanya. Tetapi si ayah berkata kepada anak sulungnya bahwa hartaku adalah kepunyaanmu. Nah, adik-adik, pada minggu ini kita punya ayat hafalan yang diambil dari kitab Lukas 15 ayat 24. Lukas 15 ayat 24. "Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali." Nah, adik-adik, marilah kita menjadi seorang yang tidak tamak seperti si anak bongsu. Oke? Kalau kita merasakan kesalahan dan rasa bersalah, kita cepat-cepat kembali kepada Tuhan dan meminta maaf kepada Tuhan. Karena Tuhan itu Maha Pengampun, Maha Penyayang.
Dia senantiasa terbuka bagi kita anak-anaknya untuk kembali kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena buat cerita ini buat kami sadar bahwa kami tidak boleh tamak di dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan pimpin dan bimbinglah kami menjadi anak yang benar di sepanjang hidup kami. Terima kasih ya Tuhan.